Nah, pasti satu hal yang seringkali ketika teman-teman mahasiswa itu masuk ke dunia kampus adalah ditawarkan dengan berbagai macam organisasi, betul tidak? Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Takwa Podcast. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan nikmat hidup sehingga kita bisa ketemu lagi nih di sesi podcast pada kali ini. Insya Allah kita akan membahas tema kuliah mau apa, kura-kura atau kupu-kupu. Teman-teman pasti familiar kan dengan istilah kura-kura atau kupu-kupu nih. Kura-kura itu kuliah rapat, kupu-kupu itu kuliah pulang. Ini tuh relate banget buat kita mahasiswa yang tentunya bingung mau fokus ke akademik atau untuk terjun langsung ke organisasi. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut organisasi tapi takut nih akademiknya keganggu gitu. Nah, sesi kali ini kita bakal bahas tuntas semuanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin aku nih mau ikut organisasi tapi takut studiku keganggu. Nah, kali ini kita bakal bahas bareng tamu spesial kita yaitu Bang Fadil dan Bang Andi yang mereka berdua ini cukup aktif, bahkan aktif banget nih dalam berorganisasi. Mungkin Bang Fadil, Bang Andi boleh disapa teman-temannya. Halo semuanya, salam kenal, saya Fadil, aku Ketua BEM Fisip Untar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, FKM Intrudin dan juga mahasiswa pada umumnya. Halo, apa kabar? Dan selamat datang ya di Takwa Podcast pada hari ini bersama saya. Perkenalkan teman-teman, saya Andi Syarullah, mahasiswa Fisip Untar. Oke, baik. Udah kita dengar juga ya beberapa pemateri kita ini. Kita dengar pemateri ini ada yang dari Presma Fisip dan ada juga dari alumni FM Nurudin sendiri dan sebagai ex-ketum ya Pak, ex-ketum. Dan menariknya dari beberapa pemateri kita ini ada yang pernah menjadi juara 1 Lita Bahasa Provinsi, yakni Bang Andi Syarullah ya. Dan tidak kalah menarik juga di pemateri kita yang kedua yakni Bang Fadil. Dia dulunya sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik ya Bang. Iya benar. Keren juga kita lihat awalnya dari ketum himpunan sekarang beralih ke jadi Presma Fisip seperti itu. Keren. Masya Allah, keren banget ya Bang Fadil dan Bang Andi. Mungkin boleh kali sharing-sharing gimana sih ngatur waktu kuliah sama aktif organisasi. Mungkin boleh kita bahas, penting nggak sih organisasi ini buat mahasiswa, dimulai dari Bang Andi? Wah, terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman semua, mungkin di sini penonton Takwa Podcast atau Takwa Podcast Nurudin itu ada kalangan mahasiswa atau kalangan remaja dan khususnya banyak mahasiswa gitu ya. Betul. Nah, pasti satu hal yang seringkali ketika teman-teman mahasiswa itu masuk ke dunia kampus adalah ditawarkan dengan berbagai macam organisasi, betul tidak? Betul. Ada yang organisasi sifatnya himpunan, ada organisasi yang sifatnya UKM, ada yang sifatnya itu BEM atau DPM dan semacamnya. Nah, kadang kita itu bingung saking banyak nih organisasi gitu kan, pengen masuk yang mana ya kira-kira. Atau yang kedua, Bang, Kak, kira-kira kita perlu nggak sih masuk organisasi sebenarnya ketika jadi mahasiswa? Nah, ini hal yang menarik sebenarnya, karena berdasarkan pengalaman saya sekitar 2019 lalu gitu, saya juga dihadapkan dengan berbagai organisasi dan juga sedikit kebingungan nih mau masuk organisasi atau enggak. Nah, tapi karena beranjak dari SMA dulu itu sudah mulai terjun ke organisasi gitu kan, ada organisasi OSIS dan MPK dan juga ROHIS. Akhirnya saya berpikir, kalau saya ketika di kuliah hanya kuliah rapat atau hanya kuliah pulang saja, nggak ada hal yang dibawa gitu kan, ujung-ujungnya nggak ada nih penambahan skill atau bahkan soft skill ke depannya. Akhirnya memutuskan
lah, oke, baik, pokoknya ketika saya kuliah, saya harus ada minimal satu deh organisasi yang bisa dimasukin kayak gitu. Nah, akhirnya memilihlah untuk masuk organisasi. Tapi teman-teman, ternyata ketika masuk organisasi itu banyak sekali hal yang teman-teman akan dapatkan. Mungkin lebih lanjutnya nanti akan kita bahas ya. Tapi ketika kita dihadapkan sama dua pilihan, masuk organisasi atau enggak, pasti ada konsekuensi dan juga pasti ada plus minusnya. Nah, mungkin ketika teman-teman masuk organisasi ada banyak sekali skill-skill yang teman-teman dapati. Tapi ketika teman-teman enggak milih masuk organisasi pun ada banyak waktu luang yang bisa teman-teman isi. Jadi itu pilihan lah, karena life is choice kan gitu. Nah, mungkin Bang Fadil boleh sharing, penting nggak sih mahasiswa nih join organisasi gitu? Mungkin recall sedikit, tadi kan Bang Andi sampaikan kalau dia kan dari SMA ya Bang. Betul. Dari Iya. OSIS, dari MPK, dan ada plan lah untuk di kuliah itu mau gimana sih. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri itu di SMA justru kebalikan dari Bang Andi. Saya nggak aktif organisasi apapun dan memang kayak memutuskan untuk nggak aktif sampai lulus gitu. Dan di kuliah sendiri pun juga belum ada pikiran waktu di awal 2020 waktu saya masuk kuliah itu kan belum ada pikiran mau aktif organisasi manapun gitu. Nah, cuman di perkuliahan inilah saya juga baru ketemu gitu, baru ngerasa yang namanya organisasi itu kayak apa. Itu dimulai dari himpunan prodi saya dulu yang memang ngejangkau lebih cepat gitu di awal saya maba. Nah, dari situ mungkin udah ada mulai ketertarikan ya, mungkin salah satu alasan kenapa ya mungkin karena memang organisasi ini barang yang baru gitu bagi saya sendiri. Jadi mungkin semangatnya, asiknya itu masih dapat gitu. Nah, mungkin kalau penting nggak pentingnya join organisasi ya setelah melalui itu semua mungkin saya rasa sangat penting gitu untuk saya pribadi. Mungkin itu sih. Oke, mungkin kita udah dengar ya dari beberapa pemateri kita ini, dari Bang Andi yang awalnya dari SMA udah aktif organisasi, terus dilanjut lagi dengan Bang Fadil yang dulunya SMA belum aktif organisasi, terus dilanjut ke kuliah baru aktif organisasi. Terus kita bisa lihat ya, kalau organisasi ini sebenarnya sangat penting lah ya dibutuhkan mahasiswa, karena kita lihat juga di masa-masa kuliah ini kita sedang mencari jati diri kita ya, dari peralihan dari SMA ke kuliahan seperti itu. Nah, Bang Fadil tadi kan bilang kalau organisasi ini barang baru gitu buat Bang Fadil. Mungkin boleh kali diceritakan gimana sih awalnya Bang Fadil terjun ke organisasi kampus, terus apa gitu yang jadi motivasi Bang Fadil buat terjun ke organisasi kampus? Mungkin kalau pertama itu kan kebetulan juga saya angkatan masuk kuliahnya itu di waktu COVID baru mulai meledak gitu kan. Jadi mungkin karena COVID itu sendiri, jadi semuanya ya di segala kelas gitu, kawan-kawan itu nggak ada yang berinteraksi dari awal gitu. Jadi dari awal masuk sampai di sekitaran semester 2, semester 3 itu memang belum ada interaksi sama sekali. Nah, benaran dari organisasi ini nih yang tadi saya sebutkan, dari himpunan prodi saya yang memang nyatuin untuk pertama kalinya. Jadi ada kesan tersendiri gitu organisasi di kehidupan kuliah saya, nggak hanya memang sebagai kebutuhan, tapi memang saya dapat kawan kuliahnya juga, kenal kawan-kawan yang sekarang itu memang dari organisasi juga gitu. Kemudian kalau aktifnya itu mungkin nggak langsung memutuskan ya, oh aku mau aktif nih. Betul. Ada waktu itu ada oprek kepanitiaan untuk pertama kalinya. Saya nggak mau ikut, karena kan memang udah dari SMA bukan anak organisasi nih, nggak tahu kepanitiaan segala macam. Nah, cuman ada satu teman kelas saya itu dia kebetulan jadi ketua panitia waktu itu. Nah, saya juga nggak mengikuti di grup ajakan-ajakan kawan-kawan itu kan mungkin. Nah, waktu itu udah di hari terakhir pendaftaran itu kawan-kawan saya jadi ketua panitia ini kayak nge-spill gitu di story WhatsApp-nya kayak kawan-kawan yang join gitu, dan ternyata rame gitu. Jadi ketika lihat itu tuh kayak FOMO nih, kayak takut kalau nggak ikut nih nggak dapat kawan segala macam. Jadi memutuskan untuk ikut gitu, bergabung ke kepanitiaan itu. Nah, dari situlah sampai sekarang ya aktif di organisasi gitu. Dari situ sih awal mulanya. Jadi dari ajakan kawan-kawan gitu. Dari ajakan kawan, dari
FOMO sih, dari FOMO, dari takut ketinggalan nih. Berarti awal-awalnya ngikut kawan-kawan dulu. Ikut kawan lah dulu. Ngikut kawan-kawan, ujung-ujungnya naik Presma. Ikut kawan. Nah, kalau dari Bang Andi yang dari SMA udah aktif organisasi gitu, kenapa sih memutuskan aktif lagi organisasi di perkuliahan atau karena ketagihan? Wah, sebenarnya terima kasih, menarik sekali ya teman-teman. 2017 kalau tidak salah itu kali pertama saya join atau bergabung organisasi. Nah, jadi kalau di Mandua dulu kan saya alumni Mandua ya. Di situ ada OSIS MPK. Awalnya itu ditarik tuh, diajak sama Kating yang memang satu alumni SMP juga kayak gitu. Yondi ikut nih organisasi, ada OSIS MPK nih, kegiatannya bagus kayak begitu kan, teman-teman nanti diajak untuk ikut kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Awalnya mikir, duh ini kalau ikut organisasi pasti PR ku terganggu gitu kan, atau mungkin tugas-tugasku terganggu gitu. Akhirnya pikir sekali lagi, ikut nggak ya. Ya udah deh, cobalah 1 tahun pertama 2017. Sampai akhirnya coba, aduh ternyata seru juga ya organisasi ya, kayak ketemu teman baru. Terus dapat informasi itu kita lebih dulu, soalnya kita yang jadi panitia gitu kan, kita yang selalu dihubungi sama guru-guru, kita yang selalu dilibatkan ketika ada acara apapun itu. Akhirnya coba organisasi itu, OSIS MPK, dan akhirnya tertarik juga ikut Rohis, karena saya juga dari SMA itu memang udah fokus ke bidang kerohanian. Dan setelah sudah selesai lulus, mikir nih, aduh SMA udah banyak nih ngasih pengalaman-pengalaman yang berharga, dari kepemimpinan, dari bagaimana kita menyikapi seseorang gitu kan, dari gimana kita merancang sebuah kegiatan. Agaknya kalau kuliah aku nggak ngelanjutin lagi, sayang banget gitu kan. Akhirnya memikirkan dan memutuskan ketika PKKMB Visip Untan 2019 itu, wow itu masih ingat betul itu ya. Teman-teman alumni Visip pasti tahu ya gimana PKKMB kita guys gitu kan. Iya, benar. Itu 1 tahun tuh sebelum COVID tuh. Jadi masih tuh berhentinya di Bundaran Untan, masih baik nih gitu kan. Jalan jongkok sampai Visip Untan kayak begitu. Itu luar biasa. Nah, akhirnya seru jadi momentum dan juga kenangan tersendiri lah. Dan sampai akhirnya ada satu hari di mana pengenalan himpunan, UKM, dan juga BEM ataupun DPM seperti itu. Nah, tertariklah ada satu UKM nih kayak begitu kan. Pertama saya tertarik itu dari jaketnya. Oh. Aduh, ini dari semua UKM, maaf ya teman-teman UKM, dari semua himpunan, dari semua organisasi yang ada di Visip gitu kan, semuanya bagus, kostumnya, bajunya, tapi ada satu yang buat saya itu menarik, yaitu FKM Nurudin. Itu jaketnya warna hijau semua, rapi gitu kan, terus datang itu rombongan kayak menyerang gitu, dan 20 orang, 30 orang langsung di depan. Waduh, ini kok udah mulai tertarik nih gitu kan, dengerin program-programnya, oh seperti ini. Terus pembawaan dari anggota-anggotanya juga luar biasa menarik. Dan yang paling penting adalah ketika PKKMB itu 3 hari kan ya? Iya. Nah, waktu yang paling saya suka itu waktu ketika sholat, teman-teman. Jadi ketika sholat kan istirahat, kita ke musola kan. Nah, itu diberi itu, dikasih minum es, kita kan dikasih makanan. Akhirnya semakin tertarik lah. Jadi akhirnya ngelanjutin nih Kak Sukma untuk lanjut ke FKM Nurudin. Dan karena saya dari hubungan internasional, ya juga harus ikutlah ya himpunan HI kayak begitu sama teman-teman, supaya isu-isu internasional juga saya dapati. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Dan yang kedua, alasan ingin melanjutkan lagi adalah karena berpikir harus ada satu organisasi atau satu wadah bagi saya untuk bisa mengembangkan terus nih bakat dan juga kemampuan saya, minimal itu gitu kan. Yang kedua adalah supaya bisa tahu, oh ternyata progres kedepannya itu seperti ini loh, karena kan manfaat dari organisasi itu banyak teman-teman. Ketika teman-teman di dunia kerja, ketika teman-teman ketemu orang baru atau di masyarakat, itu kepake banget skill-skill seperti itu. Seperti ini contohnya kan, ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman gitu. Jadi itulah alasannya kenapa akhirnya saya melanjutkan organisasi dan juga terus berorganisasi ke depannya. Seperti itu Kak Sukma. Berarti kita lihat dari pemateri ini, manfaat organisasi ini cukup penting lah gitu ya Pak. Nah, tadi kan dari Bang Andi sama Bang Fadil ini punya perspektif masing-masing tentang ikut organisasi ini. Dari Bang Fadil karena ikut kawan, dari Bang Andinya karena udah ikut organisasi sebelumnya di sekolah dan ikut organisasi di kampus juga karena lihat ketertarikan sama jaketnya gitu ya. Iya betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Bang, gimana sih kita kayak meyakinkan kawan-kawan nih bahwa organisasi itu penting? Karena kan
kadang seperti ini Bang, suatu kita ajak kawan-kawan kita ini untuk ikut organisasi, orang itu jawabnya seperti ini, toh saya tidak ikut organisasi bisa kok, kayak kalian yang lain gitu, seperti kalian yang lain, ngapa harus ikut organisasi, seperti itu Bang. Ini kemana nih? Saya atau Bang Fajar nih? Boleh dari ini dulu. Ini pemikiran yang udah nggak jarang ya, pas sudah sering kali kita dengarkan nih teman-teman dari Takwa Podcast gitu kan. Ya. Pasti banyak yang mikir mahasiswa, aduh Bang, kalau saya nggak ikut organisasi ya nggak apa-apa dong gitu kan. Toh ujung-ujungnya saya juga bisa banyak waktu untuk nugas, saya bisa punya banyak waktu untuk ngerjain ini, ngerjain itu, kayak begitu. Udah banyak waktu senggangnya, nggak perlu rapat gitu kan. Istilahnya seperti itu. Nah sebenarnya teman-teman ada plus minusnya ketika teman-teman memilih untuk lanjut ke organisasi atau enggak kayak gitu kan. Pasti setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya dan ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang berpikiran kalau kita nggak ikut organisasi itu nggak apa-apa gitu kan, it's okay sebenarnya karena itu pilihan teman-teman sendiri. Tapi saya bisa sampaikan teman-teman bahwa 60-70% yang kita dapati di kuliah itu banyaknya itu di luar dari perkuliahan itu sendiri sebenarnya. Contoh, kita belajar intelligent emotional gitu kan, emosi kita kayak gitu. Kita dapetin dari organisasi itu, dari panitia, gimana kita ngadepin teman-teman ketika kepanitiaan gitu kan. Gimana kita ngadepin teman-teman yang datang rapatnya misalnya telat kayak gitu kan. Nah, itu tuh dapetnya itu ketika kita berada di sebuah lingkungan yang baru atau organisasi. Atau yang kedua, kepemimpinan teman-teman. Si A nggak pernah nih jadi pemimpin atau panitia atau ketua panitia. Ketika ikut organisasi, oh akhirnya dia dapat tanggung jawab baru gitu kan, belajar manajemen teman-temannya, belajar manajemen waktu dan semacamnya. Nah mungkin memang skill-skill itu kita dapatin ketika di organisasi, tapi nggak nutup kemungkinan juga banyak teman-teman kita yang kadang lupa gitu kan, keterusan organisasi sampai akhirnya dia lupa what is the first main purpose of our school gitu kan, our university gitu. Apa tujuan utama kita sebenarnya ketika kuliah. Nah jadi nggak apa-apa misalnya teman-teman milih untuk lanjut organisasi atau enggak, tapi apa yang penting adalah tetap ingat tujuan awal dan juga what is your goals. Nah kalau kita ikut-ikut teman it's okay, tapi apakah kita mau ikut atau enggak. Kalau kita mau punya jalan ini nggak apa-apa kayak gitu. Yang paling penting itu kan adalah pilihan terbaik itu pilihan yang kita bisa bertanggungjawabkan. Kayak begitu Bang Engki. Oke, berarti tergantung pilihannya masing-masing lagi. Kalau dari Bang Fadil sendiri gimana nih Bang? Kalau dari saya sendiri itu mungkin kawan-kawan mungkin boleh sedikit informasi ya. Kalau saya itu kan masuk kuliah apalagi di jurusan saya administrasi publik itu kan kayak apa ya? Ya masih bisa dibilang asal pilih gitu ya. Jadi kayak nggak ada perencanaan yang matang sebelum milih prodi administrasi publik sendiri. Jadi saya pikir ya udahlah kuliah dulu aja gitu. Cocok nggak cocoknya biarkan ke depan gitu. Nah semakin berjalan deh ya memang karena nggak ada perencanaan yang matang tadi, saya kayak kuliah nih gitu kan. Cuman saya juga kurang yakin gitu kedepannya dari kajian administrasi publik ini bisa buat saya berkembang ke arah mana gitu, belum ada gambaran. Jadi yang saya tekankan ke diri saya sendiri itu waktu itu kayak mumpung kuliah di FISIP gitu kan, kebetulan saya juga mungkin boleh di-spill sedikit gitu kan. Boleh. Saya juga kena di kuliah di UKT 5 di sekitar 1 jutaan rupiah gitu. Nah, jadi saya pikir kayak kalau di ngeluarin 1,7 juta per semesternya hanya untuk kuliah kayak sekali. Iya, betul. Kan banyak yang bisa didapat gitu dari kuliah di FISIP sendiri gitu, dari UKM-nya, kemudian organisasinya segala macam. Nah, saya pikir 1,7 juta dengan kuliah, organisasi, pengalaman dan lain-lain itu harus didapatkan gitu. Jadi kayak kuliah itu udah satu paket. Nah yang lain-lainnya ini yang organisasinya kayak bonus gitu, yang kayak udah gratis gitu kita dapatkan, tinggal kemauan sendiri gitu. Nah mungkin itu sih yang buat saya tertarik di organisasi dan memang kayak free gitu kan, kita dapetin tinggal mau atau enggak gitu. Sama mungkin tadi kan Bang Andi ada nyinggung kayak aktif atau enggaknya itu pilihan gitu. Dan benar memang kata yang kita tadi bahwa memang ada orang-orang yang memang nggak ikut organisasi dan bisa gitu kayak anak organisasi itu sendiri. Cuman itu balik lagi ke diri masing-masing juga, apa nih yang kita mau kejar di organisasi. Kemudian dan saya rasain memang ada perubahan besar gitu di organisasi sendiri dari yang sebelumnya nggak ikut organisasi dan
yang udah ikut gitu. Tadi kan Bang Andi sampaikan kayak gimana nih ngadapin orang Ya, gitu ya, betul. Mungkin saya lebih ke yang itu yang tadi Bang Andi singgung itu hal pasti sih. Itu yang pasti dihadapin sama anak organisasi gitu kan. Tinggal gimana pun orang yang kita hadapi pasti ada hikmahnya lah gitu dari yang kita hadapi kan. Kemudian kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih ke pergaulan ya, mungkin lebih ke pergaulan. Kalau SMA dulu tuh kayak saya agak nutup diri gitu. Jadi kayak punya teman tuh cuman punya teman kelas gitu, nggak ada punya teman dari kelas lain, dari angkatan lain. Nah, di organisasi sih buat pertama kalinya juga kayak kenal angkatan di atas, angkatan Ya, di bawah, betul. prodi. Di situ sih serunya, asiknya gitu. Mungkin itu sih. Berarti kalau kita ikut organisasi ini relasinya lebih Ya, relasi ya. Nah, relasi lah maksudnya. Edukasi gitu ya. Itu yang pasti sih. Nah, dari Bang Fadil tadi yang awalnya takut ketinggalan, terus Bang Andi yang tertarik sama jaket. Menarik sih. Ya, betul. Betul kata Bang Fadil, rugi kalau rasanya kita kuliah tapi cuma dapat Masalah, iya. pulang, Betul. tidak memanfaatkan hal-hal lain yang ada di perkuliahan gitu. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya tuh, menurut pandangan Bang Fadil dan Bang Andi ini, kalau kita aktif organisasi berdasarkan pengalaman kalian berdua lah, ada nggak gitu waktu yang mengganggu organisasi ini, mengganggu perkuliahan kayak kelas gitu? Soalnya teman-teman nih kadang takut gitu masuk organisasi, takut studinya terganggu gitu. Mungkin dari Bang Fadil dulu. Oke. Mungkin ini terus sih, soalnya baru kemarin juga ya di apa kan FISIP kan masuk baru angkatan 2024 baru masuk. Ya, betul, Dan Bang. memang banyak ketika ajak ikut. Bahkan ini bukan ajak ikut organisasi, join organisasi, tapi menghadiri kegiatan. Ya, Menghadiri betul. Kawan-kawan ini udah pada yang kayak enggak dulu Abang masih maba, masih padat nih segala macam kan. Sedangkan yang jadi pertanyaan bagaimana mereka menyimpulkan masih padat dan tidak bisa, padahal mereka belum masuk ke dalamnya gitu. Nah mungkin mungkin ini juga yang tadi yang disampaikan banyak ketakutan maba gitu. Iya. Kemudian kayak dari ketakutan itulah yang bisa buat mereka pada akhirnya join atau enggak gitu di organisasi. Mungkin tadi arah pertanyaannya kemana? Ini, itu apa tuh? Ada nggak bentrok? Oh iya, bentrok ya. Nah mungkin kalau masalah bentrok dengan enggaknya itu kalau udah aktif kepanitiaan, apalagi sampai di fase padat gitu ya. Betul. Kayak di fase padat mungkin saya juga ada kenalan dari anak Nurudin kan, story-nya itu kayak nunjukin betapa padatnya dia. Bisa gitu kan, kayak padahal udah padat nih tapi tetap masih aktif sana sini gitu. Nah itu dari padatnya itu kayak diri kita sendiri tuh tertuntut gitu untuk yang pastinya ngamanin posisi jam kuliah kita gitu. Sejauh ini sepadat-padatnya saya juga pasti ada gitu caranya buat kayak nggak tertinggal nih di kuliah gitu, dan organisasinya tetap jalan gitu, entah kayak di bentrok tadi kan Mas sampaikan bentrok tuh. Kalau bentrok tuh pasti ada ya Bang, pasti lah kayak anak organisasi mungkin ada yang mana ada bentrok selama jam kuliah. Itu yang pertama di masalah prioritas, dan bentrok di sini tuh nggak jadi salahnya. Yang salahnya itu ketika kita ninggalin kuliahnya gitu. Jadi ketika bentrok kan mungkin ada waktunya lah kayak kita prioritasnya mungkin organisasinya, tapi tanpa meninggalkan secara keseluruhan, apalagi sampai yang mengulang mata kuliah segala macam gitu. Itu mungkin jadi nilai plusnya sendiri anak organisasi gitu. Bahkan tanpa sadar kita pastinya ngamanin dulu kan. Organisasi nggak semengikat itu kok untuk nahan, apalagi ngelarang itu kelas ya. Ini sih. Mungkin dari Bang Andi. Mungkin lebih kurang sama ya kayak Bang Fadil seperti itu. Nah, tapi kalau saya pribadi itu sebenarnya lebih kepada membuat skala prioritas teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tahu skala prioritas gitu kan, sering kali kita diskusikan atau sering kali kita ketahui. Nah, saya itu membagi itu jadi 4. Pertama itu adalah skala prioritas penting dan mendesak.
Yang kedua itu penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga itu tidak penting tapi mendesak. Yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, 4 prioritas ini nih sebenarnya harus kita tetap jaga kayak begitu kan. Contoh misalnya penting dan mendesak, ya tugas kita sebagai mahasiswa misalnya tugas-tugas kuliah kayak begitu yang harus dikumpulkan malam ini misalnya gitu kan. Terus ada kegiatan organisasi, ya tetap kita utamakan yang penyelesaian tugas dulu. Atau misalnya teman-teman ada yang penting tapi tidak mendesak, ya misalnya ada kegiatan dan segala macam, itu penting tapi tidak juga mendesak seperti itu. Ada yang ketiga itu tidak penting tapi mendesak kayak begitu kan. Misalnya tiba-tiba teman-teman dapat bantuan atau minta tolong sama teman-teman yang lainnya kayak begitu, padahal itu bukan tugas teman-teman. Nah, nggak apa-apa kita bantu meskipun itu tidak terlalu penting untuk kita, tapi ternyata itu mendesak untuk orang-orang yang lain kayak begitu. Yang terakhir itu tidak penting tidak mendesak. Contohnya gimana? Ngumpul sana sini malam nyantai di kafe gitu kan, sampai lupa ternyata masih ada tugas. Nah, itu pertama caranya. Yang kedua itu adalah gimana memanajemen waktu kita sendiri. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sebenarnya kita udah termanajemen waktu gitu. Mungkin untuk teman-teman yang muslim kayak begitu kan, kita ada yang namanya salat 5 waktu gitu kan. Betul. Dari kita bangun tidur, dari subuh hingga kita isya dan sholat lagi itu sebenarnya itu adalah manajemen waktu terbaik untuk kita. Nah, mungkin yang kedua adalah kalau saya pribadi nih, kita adalah bikin list jadwal per hari. Misal dari pukul 7 pagi ngapain, pukul 8 ngapain segala macam. Kalau udah selesai tuh di checklist tuh, dicentang dan semacamnya kalau udah selesai. Nah, jadi pelan-pelan itu tuh ngebantu kita juga gitu untuk bisa memanajemen waktu, mana yang bentrok, mana yang enggak gitu kan, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang mendesak, mana yang enggak. Kan mungkin seperti itu Kak Sukma. Berarti dilihat-lihat kalau suatu orang abang yang ikut organisasi ini lebih memanajemen waktu lah seperti itu ya, kalau kita ikut organisasi seperti itu. Betul banget. Ini nyambung sama kata abang tadi, pilihan terbaik itu pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, betul banget. Nah, mungkin kalau dari Bang Fadil tadi kan sempat nyinggung kalau awalnya dari temennya yang cuma di kelas aja, terus pas join organisasi relasinya lebih luas nih. Itu mungkin pasti jadi manfaat besar dari organisasi. Ada nggak Bang manfaat besar lainnya selain relasi yang luas dari kita join organisasi ini? Mungkin kalau manfaat yang besar itu kan ada ya tadi saya sampaikan juga kalau ada orang-orang yang memang aktif di organisasi itu untuk memenuhi tujuan mereka masing-masing gitu, entah ingin mencapai prestasi tertentu ataupun beberapa hal lain gitu. Nah, mungkin manfaat besar menurut saya itu di ini sih, lebih ke di luar relasi tadi itu ada pengembangan diri itu sendiri gitu. Jadi mungkin lebih ke ya kita kan pastinya mau diri kita ini baik, lebih baik gitu daripada hari kemarin kan. Dan itu memang manfaat yang besar gitu. Itu dari contoh kecilnya mungkin dari saya yang nggak tahu sesuatu jadi tahu, ataupun bahkan untuk skala yang agak lebih panjang gitu, mungkin dari yang nggak bisa sesuatu jadi bisa sesuatu gitu. Itu sih Sukma. Mungkin contoh kecilnya itu saya dulu yang nggak paham, bahkan kayak nggak pernah buka aplikasi-aplikasi desain, foto, edit kayak gitu. Justru di organisasi ini saya kenal hal-hal yang kayak gitu di bidang-bidang media, mungkin dari fotografi ataupun editing video kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke, berarti kita ikut organisasi ini bukan cuma untuk relasi aja, tapi untuk wadah pengembangan diri juga. Nah, buat kawan-kawan yang join ke organisasi cuma untuk nama relasi, ingat, organisasi bukan cuma untuk relasi tapi wadah untuk pengembangan diri, seperti itu. Kalau dari Bang Andi? Wah, sebenarnya teman-teman banyak sekali kita itu dihadapkan berbagai organisasi gitu kan. Kalau saya itu selalu ingat satu nasihat dari ketua bukan ketua ya, tapi cutting saya sendiri kayak gitu kan. Dia selalu nyampaikan seperti ini: semua organisasi itu baik, namun tidak semua organisasi itu memberikan atau membawa kita kepada kebaikan.
Nah, jadi kalau dari saya pribadi yang bisa saya dapetin atau bahkan manfaat lainnya itu ya dari organisasi itu adalah ada ladang kebaikan yang bisa saya berikan dan juga saya dapatkan seperti itu. Kalau relasi udah pasti dapat, Ya, betul. kalau pengembangan diri sudah pasti dapat gitu kan. Contoh tadi kalau Bang Fadil yang sebelumnya nggak bisa desain grafis, ternyata alhamdulillah jadi bisa gitu. Iya, sama saya juga seperti itu. Misalnya sebelum tuh kalau udah ngomong di depan umum tuh, waduh itu bener-bener luar biasa. Ya. Gemetaran kan gitu kan. Takut ya, Bang, ya? Takut sekali gitu kan, bolak-balik WC, toilet segala macam. Tapi ketika udah masuk, oh banyak nih kesempatan-kesempatan untuk jadi moderator misalnya kan, untuk seperti ini kasus kemarin juga Bang Engki bisa berbicara, diskusi sama teman-teman, akhirnya melatih juga lah kemampuan-kemampuan soft skill tadi seperti itu, Iya. public speaking dan semacamnya. Namun lebih daripada itu banyak juga teman-teman sebenarnya manfaat lainnya gitu kan, kita bisa gimana mengatur emosional kita kayak gitu, kita bisa mengatur manajemen waktu kita, kepemimpinan kita, dan juga gimana kita bisa melihat bahwa sebenarnya hidup kita itu adalah bagian dari proses-proses kehidupan yang akan datang. Mungkin di sekitar sekarang itu kita sampai ke level ke-30. Ikut organisasi ternyata menambah level kita jadi 40. Nambah pengalaman baru, teman-teman baru nambah level kita jadi 50. Nah, jadi setiap bagian-bagian itu tuh pasti jadi sebuah perjalanan dan juga jadi sebuah kehidupan kita yang lebih menambah menambah kebermanfaatan untuk kedepannya. Nah, mungkin seperti itu Bang Engki. Jadi untuk pengembangan diri dan wadah kita ya sebagai seorang mahasiswa. Tadi kan kita sempat bahas tuh kalau tantangan organisasi itu jadwal yang bentrok-bentrok gitu kan. Ada nggak sih tantangan lain gitu Bang? Dari Bang Andi mungkin? Tantangan lain dari organisasi ya itu ya kita belajar untuk menghadapi berbagai macam jenis manusia dengan karakter-karakternya. Betul. Dari yang mungkin beda pendapat gitu kan, beda pemikiran, beda ide, beda inovasi, akhirnya disatukan plek gitu kan. Wah, gimana nih kita pengen pakai ini, yang ini atau yang itu segala macam. Nah, itu tantangan yang pertama. Yang kedua, selain waktu adalah tantangan ini dari diri kita sendiri gitu. Nah, kadang kita udah milih ke organisasi, tahu-taunya di pertengahan jalan kita jadi malas-malesan. Iya. Nah, karena bisa jadi the biggest problem itu ya diri kita sendiri gitu kan. Kita udah mulai nggak aktif, misalnya kan kita nggak mau lagi coba nimbrung ke grup, nimbrung ke teman-teman, kayak begitu kan sering terjadi tuh. Betul. Nah, itu tantangan juga tuh, tantangan dari dalam diri. Tantangan yang ketiga itu adalah tantangan dari luar. Nah, mungkin banyak teman-teman ada juga yang dapat nih misalnya, aduh kau nih kok sibuk banget sih, sok sibuk sekali, banyak ikut kegiatan A, kegiatan C gitu kan. Seneng nih kita nih ikut kegiatan, dapat percakapan seperti itu akhirnya malah bikin mental kita ngedown gitu. Loh kan aku ikut kegiatan ini cuman untuk nambah soft skill aku, kenapa ikut kegiatan ini, saya ikut kegiatan ini supaya nambah relasi saya gitu kan. Nah, jadi melatih juga lah ya untuk kita tidak memikirkan perkataan orang. Nah, itu juga tantangan tuh. Dan yang paling terakhir adalah gimana caranya kita bisa memanajemen waktu itu tadi. Nah, karena kadang ada juga, saya punya teman, dia itu semester 3-nya itu ngikut 7 organisasi. 7 organisasi kampus, internal, eksternal, dan organisasi daerah. Nah, itu benar-benar 7 tuh. Jadi kayak 7 hari, 7 malam tuh rapat terus. Senin, Selasa ini, Rabu, Kamis ini segala macam kan. Jadi terjadwal sendiri Bang ya. Jadi jadwal sendiri. Jadi ketika diajak yuk kita ngumpul bareng, oh nggak bisa rapat gitu kan. Agenda lain. Agenda lain kayak begitu. Siap. Jadi ahli agenda gitu kayak begitu. Nah, mungkin itu sih beberapa tantangannya Sukma. Berarti ikut organisasi ini selalu ada juga tantangannya seperti Pasti. baik eksternal maupun internal gitu ya. Kalau dari Bang Fadil boleh mungkin? Mungkin kalau tantangan itu nyangkut di perkuliahan juga ya, selain bentrok mata kuliah tadi itu. Sekarang kan kita udah ada program, kemarin ada program MBKM dari kementerian. Nah, mungkin itu jadi tantangan sendiri gitu, tantangan di di diri sendiri, kayak sempat tuh kayak terjadinya kemunduran energi lah gitu ya, kemunduran energi, kayak kehilangan sedikit energi disebabkan dengan adanya program ini gitu, program yang udah jelas-jelas menguntungkan pesertanya gitu, untuk baik itu secara akademik ya, terlebih secara akademik gitu. Nah, mungkin di situ jadi tantangan sendiri, sedikit goyah gitu, mungkin beberapa tujuan saya di organisasi itu sempat goyah, lanjut nggak ya dari program tersebut. Nah, mungkin
ternyata seiring berjalannya waktu ada nih dapat gitu penyesuaiannya, dan saya juga udah pernah nyoba program MBKM itu dari kementerian kan waktu di tahun lalu waktu di pertengahan tahun 2023 itu di program Wirausaha Merdeka di Sekolah SIO Tanjung Pura kemarin. Nah itu dan organisasi tetap jalan gitu, tetap jalan bahkan lagi padat-padatnya gitu kan, waktu itu juga baru naik di himpunan gitu kan sebagai ketua umum. Nah dan memang masih relate aja gitu program itu dengan organisasi, jadi nggak ada bahasanya kayak organisasi udah nggak relate sama siswa, lebih ke MBKM aja gitu untuk mempercepat perkuliahan. Nah mungkin itu sempat jadi tantangan, cuman udah nggak tertantang gitu, maksudnya udah nggak menantang kita sebagai mahasiswa yang memang aktif organisasi. Mungkin beberapa kawan-kawan juga tantang yang banyak saya temui, baik itu dari mahasiswa baru ataupun bahkan kawan seangkatan saya itu bang, itu lebih ada yang kayak dari orang tua, mungkin beberapa yang nggak ngizinin karena mungkin stigmanya itu kayak kadang organisasi saking padatnya dicap kayak nggak bisa pulang malam, kegiatan sampai malam segala macam. Padahal yang kita tahu itu ya organisasi memang sefleksibel itu ya, kalau memang kita nggak boleh pulang malam ataupun nggak bisa sampai di jam sekian ya udah gitu, kita memutuskan untuk pulang gitu, dan nggak ada organisasi yang memang nahan sampai di luar kemauan kita sendiri gitu. Mungkin itu sih beberapa tantangan yang saya temui juga di kawan-kawan di luar. Itu dari kita lihat ya dari Bang Andi tadi tantangan yang dari luar, eksternal, dari Bang Fadil tentang MBKM-nya juga seperti itu. Nah, gimana Bang jikalau kayak seperti Maba nih, kita merubah stigmanya lah tentang kita ikut organisasi ini, jadwal kita tuh selalu padat seperti itu Bang, nggak kebagi antara kuliah dengan organisasi, kuliah rapat seperti itu Bang. Gimana tanggapannya dari abang-abang yang udah para senior ini lah? Boleh dari Bang Andi lagi lah. Wah, ini untuk calon-calon mahasiswa baru atau mungkin teman-teman mahasiswa baru yang nonton ini atau ke podcast kita sore hari ini kayak begitu, atau siang atau pagi teman-teman tonton atau malam gitu kan. Betul. Nah, mungkin pesannya ketika teman-teman berpikiran stigmatisasi, yang ketika teman-teman berpikir bahwa kalau kita ikut organisasi itu bakal rapat terus atau sibuk banget. Nah mungkin teman-teman perlu memberikan sebuah solusi. Nah solusinya kalau dari saya adalah saya coba cari organisasi yang memang itu sekiranya tidak terlalu membuat saya sibuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan bakat dan minat saya. Nah kadang kalau kita pengen ngambil semua ini nggak akan pernah bisa gitu kan. Betul. Bisa tapi nggak berjalan dengan baik kayak begitu. Pasti ada miss-nya, pasti ada kekurangannya. Nah tapi ketika kita pilih organisasi-organisasi yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang kedua sesuai dengan bakat dan minat kita gitu kan. Nah insya Allah itu pasti jadi satu atau dua organisasi yang bisa teman-teman atur gitu, manajemen waktunya dan juga bagaimana kebentrokan-bentrokan yang teman-teman dapati kayak gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manisnya gula itu nggak akan pernah bisa kita rasakan manis sebelum kita coba. Betul. Pahitnya obat nggak akan pernah kita bisa rasakan pahit kalau kita nggak pernah coba. Nah untuk teman-teman coba dulu gitu kan, coba jalani dulu, ikut dulu, masuk dulu, kenali dulu kayak gitu. Teman-teman nggak akan pernah kenal sama dosen A kalau teman-teman nggak diajar beliau gitu. Nggak akan pernah bisa mendapati pelajaran A kalau teman-teman nggak belajar dulu gitu kan. Nah sama dengan organisasi, kita nggak tahu gimana di dalamnya, kita nggak tahu gimana asiknya gitu kan, serunya, banyaknya manfaat itu kalau kita nggak coba dulu. Kalau dirasa itu baik dan bisa menambah skill teman-teman, lanjutkan. Tapi kalau memang dirasa aduh kayaknya ada yang nggak bener nih bang, aduh kayaknya udah nggak bisa nih bang, kayaknya terlalu sibuk nih, ya udah nggak apa-apa untuk stop kayak begitu. Karena ingat the first purpose yang kita punya itu adalah tetap berkuliah dan juga menambah kapasitas kita kayak begitu bang. Berarti kita coba dulu lagi. Iya. Kalau dari Bang Fadil sendiri gimana Bang? Nah, mungkin dari penyampaian Bang Andi tadi kepikiran sesuatu gitu, bahwa harus coba dulu gitu kan. Nah, dan mungkin pesan buat kawan-kawan mahasiswa baru juga,
bahwa kita berkuliah ini di Untan, di Universitas Tanjung Pura khususnya, itu sangat penuh dengan keberagaman gitu kawan-kawan. Kita punya beberapa tingkatan secara struktural dari dari universitas, kemudian turun ke fakultas. Bahkan di fakultas sendiri kita punya yang namanya jurusan dan prodi gitu Ya, ya. betul. Nah, jadi mungkin di sini pesan buat kawan-kawan mahasiswa baru, ya yang pastinya dulu juga saya rasakan gitu. Saya memandang seluruh organisasi bahkan di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas itu sama rata gitu, Ya. dengan berbagai macam stigma negatif yang ada di kepala saya waktu itu. Saya rasa semua organisasi sama gitu. Ternyata memang ya penuh dengan keberagaman tadi gitu, dan memang nggak bisa kita samaratakan. Di fakultas misalnya kan ada HIMA, ada UKM, gitu, ada BEM dan DPM. Nah mungkin kawan-kawan memang betul kata Bang Adi tadi, kayak memang harus masuk dulu ke dalamnya baru bisa menilai nyaman atau enggaknya, apakah ingin lanjut atau enggak gitu. Jadi mungkin beberapa ketakutan yang tadi Engki sampaikan, ketakutan kawan-kawan sibuk dan lain-lain itu mungkin tadi ada kawan-kawan mahasiswa yang mungkin di SMA-nya itu udah pernah ikut organisasi dan mungkin ngerasa kurang bermanfaat ataupun dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin mereka menyamaratakan organisasi di tingkat perkuliahan sendiri, padahal udah ya kita yang memang udah aktif di organisasi tingkat kuliah sangat-sangat berbeda gitu, organisasi tingkat kuliah dan tingkat SMA. Apalagi di tingkat SMA kan memang kita punya kewajiban belajar yang full, memang belajar gitu kan. Iya, betul. Nah, sedangkan di kuliah ini ya kita punya banyak waktu fleksibel gitu yang bisa kita atur sebagaimana kita mau. Nah mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa baru 2024 mungkin ya benar kata Bang Andi tadi, kita harus masuk dulu ke dalamnya baru kita bisa nilai gitu. Ya kayak misalkan lah, kalau organisasi ini nih diibaratkan manusia gitu kan, jadi kan kayak kenal dengan ndaknya nih. Jadi kayak mungkin misalnya Engki nih kan kayak belum kenal Engki nih tapi udah bilang kayak Engki nih orangnya Seperti ini, gitu enggak ya. sekali lah. Nah kan nggak bisa kayak gitu tuh kawan-kawan. Jadi gitu juga di organisasi gitu, kita nggak bisa bilang organisasi ini merugikan ataupun bahkan nggak bermanfaat sebelum kita memang tergabung ke dalamnya. Mungkin itu sih. Jadi saya juga mungkin di himpunan dulu ya, sampai ada fase di mana saya merasakan juga gitu buat kawan-kawan ngajak join kepengurusan dan lain-lain gitu. Ya saya balikan ke mereka lagi gitu, mau atau enggaknya nggak sampai pemaksaan, tapi suatu pencapaian kebanggaan saya sendiri. Iya. Itu bisa buat mereka kedepannya mikir kayak, oh nyesel pula nggak join ini. Nah itu suatu pencapaian sekali sih. Saya bangga, dengan sangat bangga sampai mereka punya pemikiran yang kayak gitu bahwa dari yang kita bisa buktiin stigma negatif mereka itu terpatahkan gitu Ki. Mungkin itu sih. Nah tadi Bang Andi kan ada bilang kalau salah satu tantangan dari join organisasi ini dimana kita menetapkan skala prioritas kita, manajemen waktu kita. Terus Bang Fadil juga ada nyinggung kalau kuliah ini kita punya banyak waktu luang gitu. Nah mungkin boleh ceritakan gimana sih abang-abang nih memanajemen waktunya gitu selama perkuliahan sama organisasi gitu. Dari Bang Fadil mungkin. Mungkin kalau masalah manajemen waktu, saya juga nggak punya mekanisme ataupun acuan gitu kan dalam menyusun yang bagaimana, tapi saya juga membagi secara dasar 3 keperluan diri saya pribadi gitu. Mungkin yang pertama yang jelas waktu untuk perkuliahan, kemudian yang kedua itu waktu untuk organisasi, dan kemudian yang ketiga itu waktu untuk diri sendiri gitu. Nah waktu yang pertama mungkin yang udah jelas lah ya, yang kayak waktu perkuliahan itu ya memang dipakai untuk waktu kuliah gitu kan, waktu memang dari jadwal kuliah dari kampus, kemudian ngerjain tugas dan lain-lain. Kemudian kedua itu ada jadwal waktu untuk organisasi, itu meliputi semua rapat, kegiatan dan lain-lain kayak gitu. Nah waktu untuk diri sendiri ini yang mungkin misalkan 3 hal ini dibagi dalam satu diagram misalnya. Nah mungkin waktu untuk diri sendiri yang memang lebih kecil daripada waktu untuk kuliah sama waktu untuk organisasi. Tapi walaupun waktu ini kecil, ini menurut saya sangat-sangat berpengaruh gitu, karena bakal ada masanya ketika kita itu sampai di fase jenuh, mungkin jenuh kuliah. Nah mungkin dari jenuh kuliah ini organisasi lah tempatnya. Nah sedangkan kalau
kita juga mengalami jenuh organisasi ataupun kehabisan energi lah bahasanya, bukan jenuh sih, lebih ke kehabisan energi. Itu kita larinya ke waktu yang untuk diri sendiri gitu. Nah kalau saya sendiri, saya itu kan suka main game, kemudian nonton film. Nah mungkin ada waktunya kayak lagi nggak mau diganggu nih, kayak lagi nggak mau ngerjain tugas kuliah, lagi nggak mau ngerjain tugas di organisasi, maunya nih nonton, main game. Nah mungkin walaupun tadi saya bilang diagramnya itu kecil, tapi hal ini sangat berpengaruh untuk dua waktu yang lainnya. Mungkin di manage ngeseimbanginnya aja sih dari ketiga waktu ini. Mungkin itu dari saya. Berarti untuk waktu diri sendiri itu untuk waktu ketenangan lah. Betul. Kalau dari Bang Andi gimana nih manajemen waktunya? Wah, sebenarnya dari Bang Fadil itu udah luar biasa lengkap ya. Saya tambahkan aja sedikit teman-teman. Mungkin pertama tadi yang udah juga disampaikan itu berskala prioritas, itu pasti itu sudah harus apa yang pengen kita lakukan hari ini, apa yang pengen kita lakukan besok, apa yang kita ingin lakukan di 1 bulan yang akan datang, gimana prospek jangka pendek kita, jangka menengah kita, sama jangka panjang kita gitu kan. Oh 1 tahun yang akan datang seperti ini, 5 tahun yang akan datang kita pengen seperti ini. Nah itu juga penting. Tapi yang kedua, yang juga paling penting adalah ini perintilan-perintilan kecil. Sebenarnya kok saya biasa terapkan itu adalah selalu bikin note di HP, catatan kayak begitu kan, catatan tugas-tugas, catatan kegiatan-kegiatan, dan catatan agenda-agenda. Nah setiap udah selesai 1 tugas atau 1 agenda tuh di checklist kayak gitu, tempelkan besar-besar di HP kayak begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jadwal kuliah atau jadwal itu tuh saya jadikan wallpaper gawai saya gitu. Mungkin teman-teman pasti akan seperti itu nantinya. Clear sekali. Iya benar. Jadwal tugas kuliah itu saya tangkap layar gitu kan, saya screenshot, terus saya tempelkan jadi wallpaper di background saya kan gitu. Nah jadi setiap ada pesan masuk notifikasi, oke, besok ada kegiatan ini, ada mata kuliah ini kayak gitu. Jadi akhirnya terelakkan lah kalau ada waktu-waktu yang kosong tapi digunakan untuk yang nggak baik atau untuk orang itu terelakkan dengan terpampang nyatanya itu jadwal-jadwal ders dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin udah saya rancang sebelumnya. Nah terus yang keempat, alarm. Oh iya. Nah alarm tuh penting banget gitu. Pastikan teman-teman itu bikin sebuah alarm di handphonenya atau di gawainya kayak begitu kan. Setiap waktu-waktu tertentu yang teman-teman ingin lakukan atau kerjakan, bikin aja alarm. Sesederhana alarm kita bangun tidur. Nah udah selesai nih, jadi kita misal ngerjain tugas 2 jam. Baik, saya ngerjakan tugas 2 jam. Kadang kok sama teman ngerjakannya bisa jadi 4 jam. Ya. Bisa jadi 5 jam ya gitu. Bisa jadi 7 jam. Misalnya diskusi dulu, ngobrol dulu, akhirnya kelewat waktunya. Nah tapi kalau dengan ada alarm tuh kita jadi terkejar sama waktu. Nah itu alarm tuh kadang penting juga teman-teman. Nah mungkin seperti itu Sukma dan Eng. Berarti kita buat semacam pengingat lah. Mungkin itu aja sih Bang. Mungkin udah menjawab pertanyaan Iya. teman-teman yang masih ragu nih buat join organisasi, teman-teman yang takut kalau organisasi ini bakal ganggu kuliah. Benar kata Bang Andi dan Bang Fadil tadi, semua tuh tergantung skala prioritas kita. Gimana kita ngejalaninnya, manajemen waktu kita. Terus organisasi nih banyak banget bawa manfaat buat kita loh teman-teman. Selain kita bisa ngomong di depan orang, kita juga bakal dapat banyak relasi, terus wadah kita buat mengembangkan diri. Nah mungkin itu sih, keren banget sharing-sharing bareng Bang Fadil dan Bang Andi yang tentunya udah aktif dalam organisasi ya. Berarti organisasi ini bukan cuma untuk kuliah rapat. Iya benar. Itu stigma-nya salah. Ada juga kita untuk pengembangan diri, manajemen waktu seperti itu. Dan di organisasi inilah kita mendapatkan yang seperti itu, Bang. Bahkan pun mungkin kayak kalau have fun tuh ya dari organisasi sendiri gitu sih. Jadi kalau yang bahasanya sampai kehilangan have fun-nya sendiri itu enggak ada sih. Malah justru bisa bentuk have fun yang baru gitu. Ya betul banget. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih bingung untuk ikut organisasi, jadi boleh nanti setelah video ini kawan-kawan bisa menyimpulkan kita mau ikut kupu-kupu atau kura-kura. Join organisasi itu tidak seseram itu loh. Ya, Tapi kalau Banyak dari banget saya pengalaman.
selain kupu-kupu sama kura-kura, saya pengen nambah satu lagi. Apa tuh, Bang? Kumbang-kumbang. Apa, Bang? Apa tuh, Bang? Nah, kalau kuliah rapat itu udah biasa. Iya. Kalau ke kupu-kupu kuliah pulang udah biasa. Kalau kumbang, teman-teman tuh kuliah berkembang. Oh iya. Nah, Ini yang keren. di kumbang-kumbang. Jadi pastikan kita sebagai kumbang-kumbang kuliah, tapi juga berkembang dengan semua yang kita pilih. Mau itu organisasi kek, mau enggak gitu kan. Yang paling penting itu kita kuliah dan kemudian kita jadi berkembang. Betul. Kan itu istilah baru teman-teman. Kumbang-kumbang. Istilah baru lah ya. Iya. Dari podcast ini. Betul betul. Terima kasih buat Bang Fadil dan Bang Andi, sharing-sharingnya bermanfaat sekali buat teman-teman. Tentu kita yang mendengarkan dan diskusi di sini juga jadi lebih paham gitu. Kenapa sih kita harus join organisasi? Iya, betul. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.